Apa kabar semuanya? Selamat datang di video BMW 5 Series. Jadi ini adalah versi terbaru yang sudah diupdate oleh BMW, tapi update ringan, hanya sekedar untuk meremajakan dua mobil ini. Tapi ada satu hal yang cukup membuat kita terkejut karena ada di luar kebiasaan BMW, khususnya di mobil biru ini. Apa yang itu? Cek video ini. Sekarang kita mulai pembahasan dengan mobil biru ini. Yang putih nanti kita bahas ya. Jadi yang biru ini adalah 520i M Sport. Karena udah jelas namanya M Sport, dia dapat body kit yang sporty di depan, samping, dan belakang. Dan untuk perubahan dari G30 sebelumnya ke G30 LCI, LCI itu bahasa BMW buat facelift. Pertama dia pakai lampu baru dengan lampu laser. Jadi sekarang lampu laser udah standar di 520i maupun tipe lainnya. Dan ada aksen biru untuk menandakan kalau dia pakai lampu laser. Dan sekarang grillnya jadi sedikit lebih lebar. Lebar tapi tidak berlebihan, tapi pas ya, sesuai dengan kasta-kasta sedan BMW. 3 series grillnya lebih kecil, 5 series segini, 7 series sangat besar. Dan kalau boleh jujur, dengan desain lampu LED DRL yang seperti ini, dia jadi agak ke Jaguar-Jaguaran. Ya tapi karena dua identitasnya identitas BMW. Masih di 520i M Sport, sesuai namanya ya, Sport. Dia pakai pelek 19 inci dengan two-tone yang desainnya lebih sporty. Cuma kaliper remnya standar, bukan kaliper M, itu aja. Namun di sini ada logo M dan ada side breather atau sirip samping, sirip udara yang asli. Berlubang ya. Dan ini pakai aksen silver yang semi doff gitu. Jadi tidak terlalu mengkilap. Dan ada satu hal yang spesial mengenai mobil biru ini, tadi saya sudah sebutkan di awal video. Kenapa? Karena biasanya BMW kalau memperkenalkan mobil baru, biasanya selalu diperkenalkan secara impor CBU terlebih dulu. Hal ini berlaku di X3, X5, dan X7. Baru di tengah-tengah tahun mereka dirakit lokal di sini. Tapi ini sudah CKD. Terbukti waktu kita buka pintu supir, ada stiker yang menandakan dia sudah dirakit di Gaya Motor, pabrik perakitan BMW di Indonesia. Dan ini tipe M Sport pertama yang dirakit secara lokal. Yang dulu G30 kemarin itu impor bulat-bulat. Dan tema sportinya masih berlanjut sampai ke belakang. Dan sebelum kita bahas tema sportinya apa, perubahannya dulu dari G30 sebelumnya ke G30 yang sekarang. Lampunya lagi-lagi, kalau dulu itu garis-garis, sekarang satu garis besar yang di sini membentuk huruf C dan berlanjut ke bagasi. Oke, jadi untuk M Sport dia dapat spoiler kecil ala-ala ducktail seperti ini di bagasi. Lalu ada juga aksen ala diffuser. Sekali lagi, aksen ala diffuser yang memakai cat warna abu-abu atau grey. Ya, jadi mungkin Anda bisa sepakat kalau dari depan seperti body kit, pemilihan lampu, roda, dan bahkan sampai aksen-aksen warna yang dipilih, mobil ini elegan tapi juga tetap terlihat sporty. Tapi mungkin ada yang kurang selera dengan sporty. Ada yang mikir, aduh suka sih BMW tapi kalau ada yang bisa lebih elegan, lebih fabulous sedikit, saatnya kita lihat yang putih. Mari. Ya, jadi perkenalkan yang putih ini adalah BMW 530i Opulence yang tampil lebih mewah. Opulence bukan luxury line. Ya, jadi untuk update tahunan ini BMW udah ganti namanya. Kalau dulu 520i Luxury Line dan 530i M Sport, sekarang diubah jadi 520i yang dapat M Sport, sementara 530i dapat Opulence supaya seragam dengan kakaknya BMW 7 Series. Oke, sekarang apa bedanya yang Opulence dan M Sport? Pertama, kalau aksen di M Sport tadi itu lebih mengarah ke silver yang berfinishing doff supaya terkesan sporty. Ini dia lebih menonjolkan aksen atau detailing chrome di bingkai grill double kidney-nya atau bahkan di garis-garis grillnya. Dan ngomong-ngomong garis grill, kedua mobil ini 520i M Sport dan 530i Opulence semua punya active grill yang bisa membuka dan menutup sesuai kebutuhan mesin. Dan gak cuma itu, bumper depannya beda dibandingkan tipe M Sport karena di bagian sini dia ada finishing lagi-lagi chrome. Lampu laser sama seperti standarnya. Dan di bagian samping kita akan menemukan banyak aksen chrome yang membuat dia lebih elegan. Tapi pertama-tama, karena ini trim Opulence yang lebih luxury, dia peleknya beda. Dia pakai 19 inci tapi dengan warna paduan abu-abu dan silver. Emang nggak begitu kelihatan tapi memang itu sengaja biar membaur antara abu-abu dan silvernya. Dan
isi udara di sini dia pakai finishing chrome, sementara M Sport tadi silver semi doff dan tidak ada emblem apa-apa, lebih polos dan lebih bersih. Dan untuk di 530i dia punya kamera 360 derajat. Di 520i fitur itu tidak ada. Dan keduanya tetap mendapatkan sunroof. Bukan panoramic sunroof, cuma sunroof. Oke, sebelum sampai ke belakangnya, ada satu detail yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Adalah, biasanya mobil kalau di bagian samping ada reflektor di tempat, entah di spakbor, entah di bagian mana, entah di pintu, untuk menandakan ada mobil di sini sebagai penanda. Tapi BMW bisa mengintegrasikan reflektor yang tadinya berfungsi untuk alat keselamatan atau safety, jadi estetika desain. Karena di bagian sini ada lampu LED yang menyala sebagai marka atau pengganti tugas reflektor yang saya sebut tadi. Ini contoh pengaplikasian safety dan desain yang bagus. Oke, sekarang ke belakang, lagi-lagi lampunya baru dengan bentuk huruf C dan satu garis besar, emblem 530i tanpa kata-kata opulence, sensor parkir, kamera parkir, dan knalpot asli. Baik untuk opulence maupun M Sport, dua-duanya pakai knalpot asli. Dan lagi-lagi di bagian sini, kita mendapatkan detail chrome. Dan pastinya untuk sedan seperti ini, pintu bagasi elektrik ya. Sudah tidak perlu disebutkan lagi. Bagasi gede, dan kalau mau digedein lagi, bisa lipat jok belakang. Saatnya kita masuk. Ya, BMW 520i M Sport. Jadi di mana pernik-pernik M-nya. Pertama, dia pakai setir M yang memang sedikit gemuk ya untuk orang yang tangannya kecil, tapi untuk saya sih pas-pas saja. Lalu di bagian sini, di bagian joknya, dia pakai jok standar. Jadi bukan jok M, bahkan sabuk pengamannya aja tidak ada jahitan dengan warna khas M. Mungkin biar lebih paripurna tema M-nya harus ditambah ya, tapi ya sudah. Dashboardnya relatif sama seperti BMW G30 sebelumnya, 5 series yang sebelumnya, tapi ada beberapa update yang noticeable. Pertama, dia pakai panel instrumen sudah full layar yang bisa berubah-ubah tergantung mode berkendara. Ada Eco Pro, Comfort, Sport, Sport Plus, dan adaptif. Tapi ya memang agak gelap dan tidak sefleksibel lawan-lawannya. Dan sistem iDrive-nya dia sudah pakai yang terbaru, iDrive 7. Jadi sistem iDrive terbaru ini bisa dikontrol melalui banyak cara. Bisa dengan layar sentuh, bisa dengan gesture control, tidak ada sumber, dan bisa juga pakai putar-putaran di bagian bawah. Dan pertama kalinya di BMW ini dia bisa Apple CarPlay dan bisa Android Auto tanpa perlu kabel. Ya, sudah wireless. Lalu berlanjut ke bawah layar, kita menemukan motif seperti berlian ya, diamond, tapi dikasih warna hitam biar lebih sporty. Dan motif ini nggak cuma ada di panel dashboard, bahkan di panel pintu penumpang dan supir dia juga ada. Ada ambient light, tapi biasanya ambient light BMW warnanya terbatas ya, tidak sebanyak rivalnya. Dan kalau kita ke sini, kita masih menemukan pola diamond yang bagus. Dan untuk build quality, BMW itu nggak perlu ditanya lagi. Solid, kuat. Kalau kita buka, di sini ada 2 cup holder, dan di sini kita bisa wireless charging untuk kunci maupun handphone kita. Dan kalau bicara feature sih, sedan seharga 1 miliar ini mendapatkan semua apa yang sudah Anda ekspektasi dari sebuah BMW 5 Series. Jok elektrik, ada 2 memori, dan kita dapat cruise control, cuma sayangnya belum adaptif cruise control. Ini masih cruise control yang biasanya. Dan kalau misalnya HP Anda belum support wireless charging yang ada di sini, di laci sini ada 1 port USB Type-C. Pengaturan setirnya pun juga elektrik untuk maju mundur naik turun. Dan bahkan biarpun mobil ini si 520 M Sport belum punya kamera 360, tapi dia sudah punya parking assistant dan reversing assistant. Ini feature yang berguna kalau kita jalan terus menemukan jalan buntu, terus harus mundur tapi lupa input setirnya, tinggal pakai reversing assistant dan mobil ini akan memainkan setirnya secara otomatis. Ya, jadi overall untuk kabin BMW 520 M Sport ini masih menyenangkan, masih berkualitas, dan nuansa sportinya mungkin bisa diupdate sedikit lagi dengan penggunaan tema-tema M Sport. Tapi overall nice. Sekarang kita cek belakangnya seperti apa. Oke, duduk di belakang 5 Series M Sport masih proper. Ruang kepala bagus, ruang kaki bagus. Ada AC tapi tidak bisa diatur suhunya karena ini dual zone. Ada 2 charger USB Type-C, dan di sini kita dapat armrest dengan cup holder tapi tidak ada laci. Tapi ya sudahlah, bisa buat naruh tangan. Ada 2 kantong, dan ya
tidak ada tirai belakang, karena tirai belakang khusus untuk 530i Opulence. Masih ada lampu, masih ada motif karbon, dan ya tempat lumayan enak untuk berdiam diri. Kita lihat yang lain. Oke, sekarang saatnya masuk ke interior BMW 530i Opulence. Dan sesuai dengan temanya, karena dia didesain supaya lebih mewah, lebih luxury, banyak trim-trim yang menguatkan tema itu. Dari pintu, ke depan driver, ke depan penumpang, bahkan sampai ke pintu penumpang, itu kayu. Tapi kalau di 5 series yang lama itu kayunya kayak di pernis, yang ini open pore, jadi teksturnya lebih kerasa dan lebih keset kalau dipegang pakai tangan. Lagi-lagi ada ambient light, dan lagi-lagi BMW biasanya pilihan warna lampunya nggak banyak. Dan setirnya beda, dia pakai setir standar BMW yang sedikit lebih tipis, nggak segemuk setir M Sport tadi. Dan seperti biasa pengaturnya juga elektrik. Dan bedanya lagi, joknya ini adalah jok yang tipe comfort. Bedanya apa? Ya jadi untuk ngatur maju mundur, rebah tegak elektrik itu udah biasa. Kalau di jok comfort ini dia bisa diatur side bolster dan lumbar supportnya. Jadi untuk sandaran punggung dan bantalan samping ini bisa diatur di pengaturan jok comfortnya. Dan si 530 ini dia tetap memakai iDrive ke-7, dan seperti saya bilang dia punya kamera 360 derajat. Dia sudah punya park assist, dia sudah punya reversing assistant, dan ada grafik yang menggambarkan seberapa jauh pintunya akan terbuka. Jadi saat parkir di tempat yang lumayan sempit, kita bisa mengukur apakah kita pintunya tidak akan menyenggol benda di samping kita, misalnya mobil atau tembok. Dan selain kamera 360 yang sudah kita lihat tadi, dia ada sistem safety atau sistem keselamatan yang sedikit lebih lengkap daripada 520i M Sport. Kita tekan tombol ini, terlihat kalau dia sudah punya front collision warning dan lane change warning. Ini tidak ada di 520i M Sport. Lalu ke bawah kita mendapatkan AC yang sudah sebagian touchscreen, karena kalau di 520i dia full tombol fisik. Ya lebih enak buat dilihat, tapi pengoperasiannya begitulah. Lanjut ke bawah, kita masih mendapatkan trim kayu yang bagus ya, open pore, sepasang cup holder, outlet 12 volt, USB yang normal, dan lagi-lagi ada wireless charging. Dan perbedaan nuansanya tidak hanya di kayu atau bahkan desain jok atau bahkan pengaturan jok, namun nuansa mewahnya itu berlanjut sampai ke langit-langit atau plafon, karena kalau di 520i M Sport dia pakai warna gelap atau hitam, di sini dia pakai warna cerah yang bikin ambience atau nuansanya lebih lega dan lebih leluasa. Dan tidak hanya itu, karena dia pakai comfort seat yang pengaturannya lebih banyak, kalau kita sentuh saja tombol untuk mengatur joknya, displaynya akan muncul di sini, dan apa yang kita atur itu juga langsung terjadi secara real time di layar. Bagus. Dan perbedaan lainnya adalah kalau di 530i dia dapat kotak parfum yang sedikit mengurangi kapasitas laci. Mari ke belakang sekarang. Duduk di belakang 530i Opulence, terlihat langsung ada tirai di belakang. Di sini meskipun masih manual ya, kalau mau elektrik harus ke 7 series. Bahkan buat kaca kecil yang di sini juga ada. Dan buat tirai di kaca belakang juga ada, tapi tombolnya cuma ada di sisi driver. Dan penumpang belakang kiri kanan bisa mengatur suhunya sesuka hati. Jadi 4 zona, 4 zone. Jadi penumpang belakang bebas mengatur suhu sesuka mereka. Lagi-lagi ada 2 port USB Type-C, ada armrest, ada cup holder, dan lagi-lagi tidak ada laci, tapi ya sudah untuk naruh tangan aja. Dan tinggi saya 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, dan masih merupakan tempat yang enak untuk dihuni. Terus kalau kita senang dengan musik favorit kita masing-masing, apapun itu, pasti lebih puas di sini karena dia sudah dilengkapi dengan sistem audio atau stereo dari Harman Kardon. Masih ada lampu di sini dan masih ada trim kayu open pore di sini. Dan bahkan kisi AC-nya tidak hanya di sini tapi juga ada di pilar B. Tapi sekarang kita keluar, dan kalau misalnya kalian ada di depan, entah penumpang atau supir, kalian keluar dan kalian kebetulan lihat ke door sill, itu ada tulisan luxury line. Ini tipe Opulence, jadi ya mungkin kedepannya mungkin boleh langsung ditulis Opulence saja di door sill-nya. Sekarang mesin. Sejatinya dua mobil ini, 520i dan 530i, mesinnya sama-sama 2000 cc, 4 silinder, turbo. Dan sebenarnya hanya beda di settingan. Cuma kalau misalnya Anda ekspektasi kalau karena ini sport, M Sport, mungkin tenaganya lebih besar, sayangnya nggak begitu kenyataannya. Karena
Mesin 2000 cc turbo di 520i M Sport itu tenaganya 184 horsepower dan torsinya 290 Nm. Sementara kalau kita pindah ke 530i Opulence, dia punya tenaga dan torsi yang ekstra. Jadi dia punya tenaga 250 horsepower dan torsi sekitar 350 Nm. Namun keduanya memakai transmisi otomatis yang sama. Sama-sama 8 percepatan dan sama-sama penggerak roda belakang. Oke, jadi BMW 5 Series LCI tahun 2021. Jadi BMW itu benar-benar tahu di mana 5 Series berdiri. Dia adalah untuk orang yang lebih dewasa daripada tipikal konsumen 3 Series, tapi belum sematang atau sesepuh tipikal profil pembeli 7 Series. Dan lagi-lagi bisa didapatkan dengan dua gaya, mau yang sporty atau yang elegan. Tapi nggak cuma itu, jadi BMW juga naruh teknologi-teknologi yang paling bagus yang mereka punya, iDrive 7 dan display key dan masih banyak lagi. Tapi bukan BMW namanya kalau nyetirnya nggak enak. Gimana? Segera kalau ada unitnya. Oke? Thank you semuanya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.